Saking duniawi ini tidak ada harganya nih dunia, dikasihkan ke siapa saja. Penjahat, gangster, pembunuh, orang yang mengingkari Allah, musyrikin, munafikin, orang yang benar-benar mengkhianati Allah, kasih saja dunia ini. Pak, jangan bawa yang tidak halal ke rumah ya. Kalau Bapak lurus, Allah kasih yang halal. Yang koruptor, yang jujur, yang tidak jujur, tetap sama yang ngasih rezekinya, Allah. Tapi yang satu barokah, yang satu tidak berkah. Jangan takut tidak kebagian dunia, dengar. Tapi takutlah tidak punya syukur. Bahagia itu bukan karena dapat dunianya, bahagia itu karena syukur. Mau dinaikin gaji sebanyak apapun, mau diberi untung semelimpah apapun, kalau tidak punya syukur, tidak ada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha dekat. Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mengurangi. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dan seluruh yang ada di jagad semesta ini. Dan dialah Allah pemiliknya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali milik Allah. Dan Allah lah yang menguasai setiap saat. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali Allah yang menguasainya, yang mengurusnya. Allah maha tahu segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dimanapun, kapanpun. Allah maha tahu apapun yang ada dalam pikiran kita, apapun yang ada di dalam hati kita. Allah maha tahu setiap lirikan mata. Dan apa yang ada di dalam hati, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha tahu segala masalah kita, dan semuanya bisa terjadi dengan izin Allah, juga solusi terbaiknya. Semoga Allah yang maha mengatur, selain menakdirkan kita bertemu, yang paling penting Allah ridho kepada pertemuan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an walisanan zakiran. Taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Mau dicintai Allah, tidak ada yang lebih penting selain itu.
Suami ibu kurang cinta ke ibu, gak apa-apa. Tapi Allah tidak cinta ke kita, pasti masalah besar. Tidak ada yang harus kita buru dalam hidup ini selain cinta Allah, Tuhan semesta alam. Kalau Allah mencintai kita, selesai. Apapun yang terjadi, pasti yang terbaik. Tidak ada yang lebih mencintai hambanya selain Allah penciptanya. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia selain Allah. Tidak ada yang lebih menginginkan kita mulia selain Allah. Dan tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat jadi ahli sorga selain Allah. Kita tidak serius dengan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Apa cirinya kita tidak serius? Kita masih menganggap remeh dosa. Dosa adalah sumber hidup ini tidak bahagia. Allah tidak menciptakan bahagia dalam dosa. Dosa adalah jalan yang membuat hidup kita jadi hina. Dan dosa adalah jalan yang membuat kita bisa celaka, tidak selamat, dan kita melakukannya. Jadi kitalah yang membuat hidup tidak bahagia, hina, dan celaka. Zolamtu nafsi. Berikut ini ada sebuah hadis derajatnya hasan, tapi banyak riwayatnya tentang sahabat Nabi yang bertanya agar dicintai oleh Allah. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia lainnya." Mau tahu? Kalau tidak mau tahu tidak apa-apa. Mau tidak? Ibu ingin dicintai suami? Ingin dicintai suami? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jawab. Ini punya suami tidak? Yang punya, yang tidak, suami siapa? Ini caranya. Bapak ingin dicintai istri dan anak-anak, mau tahu? Ini dia amalannya. Satu amalan saja. Lalu Rasulullah SAW yang mulia menjawab, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan orang, niscaya orang mencintaimu. Itu rumus. Ingin dicintai Allah, zuhud terhadap dunia. Persis seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak. Jikalau orang dikehendaki baik nih, ada 3 cirinya menurut beliau. Berdasarkan hadis-hadis, ini orang bakal sukses dunia dan akhirat nih. Dikehendaki Allah baik, ini 3 cirinya. Yang pertama adalah orang yang sangat senang belajar agama dengan ikhlas, memahami agama dengan ikhlas,
dan senang sekali mengamalkan agama dengan ikhlas. Tuh, kenapa dengan ikhlasnya disebut-sebut? Karena banyak juga yang belajar agama bukan niat untuk mendekat ke Allah. Diberi oleh Allah ilmu agama, tapi tidak diberi oleh Allah nikmatnya mengamalkannya. Allah hanya akan menolong orang yang belajar agama yang niatnya untuk mengabdi ke Allah. Memang ada niat yang lain, ada. Niat ingin dikagumi dengan ilmunya, ingin dianggap pintar, ingin dianggap luas wawasannya, ingin dapat gelar, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai, ingin disebut udai kondang. Ada yang belajar bukan untuk mendekat ke Allah, tapi hanya mencari kedudukan di hati manusia, di sisi manusia. Salah alamat. Niat adalah alamat. Salah niat sama dengan salah alamat. Sampai tidak? Tidak. Jadi Bapak Ibu, yang kedua apa? Yang kedua adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ini bukan masalah punya tidak punya. Yang kaya tidak zuhud ada. Yang kaya zuhud ada. Yang miskin zuhud ada. Yang miskin tidak zuhud ada. Nanti diceritakan ya. Zuhud ini bukan masalah punya tidak punya. Zuhud ini masalah hati. Oh, saya kelewat satu lagi. Apa ciri orang yang dikehendaki bekal sukses dunia akhirat? Adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang sibuk cari-cari kekurangan kesalahan orang, tapi dia tidak punya waktu untuk mencari kekurangan diri, ini tidak bisa bagus. Karena orang yang tidak lihat dosanya tidak bisa tobat. Lanjut. Kita kembali ke zuhud. Jadi zuhud amalan lahir, amalan hati. Amalan hati. Tidak ada kaitan dengan kekayaan. Apa sih sederhananya zuhud itu? Zuhud itu artinya memalingkan dari sesuatu yang dapatkan ya ini, dari sesuatu yang hina, yang tidak bagus, hatinya tuh berpaling. Nah, dunia ini bagi ahli zuhud tidak ada yang mengagumkan. Ini awalnya ya, tidak mengagung-agungkan dunia, tidak kagum, tidak takjub terhadap duniawi ini. Jadi tidak ada ahli zuhud itu di sininya tuh tidak mengagung-agungkan, tidak kagum, tidak terpesona, tidak takjub kepada dunia. Di hatinya lebih terisi kekaguman ini kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Jadi maaf ya, orang yang zuhud mungkin dia diberi harta oleh Allah. Kalau garisnya kaya, kaya seperti Nabi Sulaiman dan sebagian sahabat juga kaya-kaya. Utsman bin Affan yang paling terkenal, Abdurrahman bin Auf, kaya, dan banyak sahabat yang kaya-kaya. Tapi tidak kagum, tidak takjub untuk yang dimiliki. Ke yang lain juga sama. Tidak kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Ada tapi tidak takjub. Jelas tidak nih? Apakah mobil bagus tanda kemuliaan? Berapa banyak penjahat mobilnya bagus-bagus. Mobil itu cuman kaleng, kaca, karet, besi, plastik, cuman gitu dikumpul-kumpul dan Allah bagikan kepada siapapun. Jangan takjub. Boleh tidak ingin punya mobil bagus?
Cik atuh jawab hadirin. Enggak tajub bukan berarti enggak jawab. Boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW kudanya bagus-bagus. Karena kalau kudanya encok, letoy, tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita ingin dunia yang bisa membuat kita maksimal mengabdi ke Allah. Kita ingin dunia yang membuat kita maksimal manfaat bagi makhluk Allah. Tuh, jadi kekagumannya bukan pada bentuknya. Itu tapi mobil bagus, saya juga mau. Kalau itu mendekatkan ke Allah. Tapi kalau itu mobil jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, jadi terikat hati kita, enggak mau. Karena jadi dosa. Nah, tiap orang kapasitasnya beda-beda, ya. Dan takdirnya juga beda-beda. Jadi mulai sekarang dilatih tidak kagum, dan yang kedua rahasia zuhud itu adalah tidak lengket, tidak melekat di sini. Semuanya itu adalah milik Allah. Tidak ada kepemilikan di hati itu, di hati, ya. Kalau STNK milik sendiri ya tidak ada masalah. Jadi sudah tidak kagum, tidak lengket, itu rumahnya bagus. Alhamdulillah Allah menitipkan rumah ini. Tiba-tiba dijual, harus habis buat kontrakan, tidak berat tuh. Tidak berat. Rasulullah SAW kalau ada yang infak emas, perak, numpuk begini, di sini makanan, kue, apa, kurma dan sebagainya, minta ambil, roti ambil, habis emas ambil, sama tuh roti dengan emas ngambil ngebagikannya. Tidak ada berat-beratnya. Nah, baik, kita coba buka lagi dikit-dikit ya. Jadi mulai sekarang jangan menilai sukses orang dengan dunia, jangan. Karena dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, penguasa alam semesta, dunia ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, duniawi ini ya, kalau ada sesayap nyamuk saja, orang-orang yang mengingkari Allah itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking duniawi ini tidak ada harganya nih dunia, dikasihkan ke siapa saja, penjahat, gangster, pembunuh, orang yang mengingkari Allah, musyrikin, munafikin, orang yang benar-benar mengkhianati Allah, kasih saja dunia ini. Mau M tuh miliar, mau T, kasih nih teko, kasih saja dunia ini. Berapa banyak yang mengingkari Allah bergelimang dunia karena tidak ada harganya dan tidak akan membahagiakan, karena tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat, dan tidak akan dibawa mati. Mau dibawa kemana? Itu Istana Negara. Di mana Istana Negara? Situ. Belanda datang, capek-capek dari Belanda, membangun. Maut. Istana tetap di sana. Giliran Jepang, capek-capek dari Jepang, maut, mati. Begitulah. Sudah itu presiden yang pertama, yang kedua, dipergilirkan saja. Lebih awet bangunannya daripada orang yang menghuninya. Biasa saja. Jangan mengasosiasikan sukses itu dengan dunia, karena dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kaya Allah yang ngasih. Apakah kita harus kerja keras untuk kaya? Jawab. Tanya tukang batu.
Berapa banyak saudara kita yang betul-betul pagi, siang, malam membanting tulang, dan segitu-gitunya saja. Ada beberapa yang tidak cerdas, maaf ya, saya tidak mengatakan blow on, tapi tidak cerdas kan sama ya. Kurang pintar, pemalas, nggak bisa kerja dengan bagus, tapi dia kaya. Mungkinkah? Mungkin. Bapaknya udah kaya duluan, anak pemalas, dikasih warisan, bapak mati. Itu yang kurang cerdas atau blow on tadi, langsung kaya. Berapa banyak yang begitu ya. Makanya jangan kagum, biasa weh. Seperti karnaval anak TK, pernah lihat tidak? Nah kayak gitu saja. Datang, wah pakai seragam jenderal, dan kita tidak, enggak, biasa TK itu jenderal-jeneralan lucu ya. Datang lagi kiai-kiaian, ya kan ada tuh yang TK pakai sorban, jubah putih, bawa tongkat. Hei kiai, enggak, biasa aja di sini. Datang lagi ratu, waduh pakai mahkota, ratu-ratuan. Sama sampai tua di dunia ini juga. Seperti karnaval, ini bagian jadi menteri, ini bagian jadi jenderal, ini bagian jadi dokter, ini insinyur, ini jadi kiai. Semua ini casing, nggak perlu mengagumkan ya. Sama ini yang lagi ceramah ini, casingnya ini nih, kiai. Mudah-mudahan bukan kiai-kiaian. Dan kalau isinya jelek, bisa ditahan ini. Sudah nggak usah kemana-mana pikirannya. Ngajak ke Allah atau ngajak ke duniawi, sama ujiannya. Ini kan casing ini. Tinggal isinya mau ke Allah atau ke dunia. Awali dengan jangan kagum. Ibu tidak usah ngebanding-banding tas dengan teman. Misalkan teman ibu tasnya Herpes, sudah, saya tidak boleh nyebut merek. Nah ibu Kaligata misalkan, hampir sama. Kenapa harus ribet dengan dunia? Dunia ini milik Allah. Siapapun yang punya dunia pasti Allah yang ngasih. Mau banyak, mau sedang, mau sedikit, hanya Allah yang membagikan. Mau kuman yang satu sel, mau binatang buas, binatang jinak, burung, ikan, cacing, mau paus, ikan paus yang besar, semuanya Allah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Mau berlari kemanapun, menghibah ke siapapun, bekerja sekeras apapun, siapapun, tetap Allah yang ngasih. Cuma Allah. Bukan pedagang, bukan pembeli yang ngasih, Allah yang ngasih. Bukan gaji, Allah yang ngasih. Pokoknya mau yang halal, mau yang tidak halal, tetap dengan izin Allah sampainya ke kita. Jadi gimana dong? Ya sudah, dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Yang bahagia yang lulus ujian. Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya, Kasep. Diam-diam aja. Jadi kita menderita bukan karena urusan dunia, kita menderita karena salah menyikapi dunia ini. Jadi bagaimana dong? Jangan takut tidak punya rezeki, ya, tidak punya dunia. Takutlah tidak yakin Allah yang memilikinya. Itu yang berat pertama. Kalau kita tidak yakin,
Karena orang zuhud kan yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangannya. Orang tidak zuhud, dia akan merasa ini miliknya yang menjaminnya. Kita mau punya apapun tetap Allah yang menjamin. Sekarang dikasih kekayaan melimpah ruah, dibikin aja jantungnya mampet, beres tuh. Otot kawat, balung besi, leher beton, gagah perkasa, kasih aja diare, pasti yang dipikir toilet, ya kan? Benar? Jangan terkagum-kagum, biasa saja. Tidak kagum bukan berarti menghina. Ada mobil bagus, milik Allah, diam. Kamu nggak punya mobil, diam. Itu bukan buat diomongin. Di hati ini milik Allah, tapi dititipkan kepada beliau, kan gitu. Tadi rumusnya kan begitu, tidak kagum dan tidak melekat, tidak merasa memiliki. Penderitaan tuh dari kekaguman sehingga kita ingin merasa mulia kalau punya. Wah, dengan mobil ini saya mulia, dengan rumah begini saya mulia. Oh tidak. Rumah itu cuman semen, pasir, batu, betul? Paku, besi, cuman begitu. Tidak ada kaitan dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Jadi tidak usah iri lihat rumah orang lain, tidak usah. Tidak usah kagum juga. Biasa weh. Jadi gimana dong? Ya syukurin aja yang ada. Makanya ini rumusnya supaya makin terlatih. Udah tidak kagum, jangan takut tidak kebagian dunia, takut tidak kebagian yakin semua ini milik Allah. Awal penderitaan kita tidak yakin ini milik Allah, sehingga kita berharap dari selain Allah. Dah, ada yang punya hutang di sini? Kok banyak sih? Mau lunas? Siapa yang bisa melunasi? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Minta utang sebesar apapun, kalau Allah mau melunasi, lunas tidak? Perlu terpikir tidak jalannya oleh kita? Tidak harus. Allah kan sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ahli takwa pasti ada jalan keluarnya, dan Allah beri rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tenang. Lunas hutang itu bukan karena pintar, lunas hutang itu bukan karena ahli, lunas hutang itu syariatnya karena takwa. Nggak ada lah paling berapa triliun utang ibu, paling 2 T ya, 1 teko. Kenapa ya saya susah bayar hutang? Karena tidak yakin Allah yang bisa membayarkan, kemudian tidak memperbaiki diri supaya kita disukai Allah. Kita lebih berharap dikasih oleh mertua, lebih berharap dikasih oleh teman. Kita sibuk dengan selain Allah. Ini masalahnya. Utang sebesar apapun, kalau Allah mau lunasi, lunas. Nih ada yang hutangnya sedikit nggak lunas-lunas, ada tidak? Nggak usah senyum, jadi tahu saya. Kenapa hutang sedikit nggak lunas-lunas? Saudara tahu sebabnya? Sebab nggak pakai niat ngelunasin. Ini mah hutang ke saudara saya lah, cuman 2 juta. Saudara saya kaya. Dia tidak menganggap hutang ini sesuatu yang penting, dan dia tidak minta tolong ke Allah. Walaupun 2 juta, walaupun 200 ribu, walaupun 50 ribu nggak kebayar tuh. Kalau Allah menghalangi nggak kebayar, na'udzubillah. Iya, minta ke Allah. Bu, ibu, jangan minta-minta ke suami ya. Makin banyak meminta ke suami, kira-kira suami makin cinta atau makin enak? Tuh ibu sudah tahu.
ibu jadi gelisah, ibu sering kecewa, dan yang diminta jadi enek. Allah pemilik langit dan bumi. Jadi sebelum minta apa-apa ke suami, minta dulu ke Allah. Ya Allah, Engkaulah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Tolong ya Allah, saya minta untuk beli sendal dan lipstik. Enggak usah itu mah ya Allah. Ya, minta. Baru bicara sama suami, Pak, sendal saya sudah jelek, pertahankan, kata suami. Sakit hati, kecewa, berarti bersandar ke makhluk. Ya Allah, Engkau sudah tahu jawaban suami. Walaupun suami saya pelit, jangan ngomong itu ya. Walaupun suami belum memberikan sendal, kalau Engkau menghendaki pasti terjadi. Pas pulang, Bu, ini Bu apa? Ini hadiah apa Pak? Silakan buka. Masya Allah, sendal baru, dibalikin. Nah, tadinya nggak mau tuh suami itu, tapi karena ibu tawakal ke Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, cukupi. Tinggal dibalikin aja hati suami. Suami datang ke pengajian, kata pengajian, sebaik-baik sedekah adalah untuk ahlinya, keluarganya. Oh, tadi istri minta sendal, jadi sebaik-baik sedekah adalah sendal buat istri. Pulang dari majelis, beli sendal, beli, ada yang 100 ribuan cuman sebelah, nggak akan bagus. Beri yang terbaik. Mudah bagi Allah membulak-balik hati siapapun. Jadi dunia ini milik Allah. Minta ke Allah, itu kunci supaya bebas dari berharap ke makhluk. Zuhud, yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada di genggaman siapapun. 2, jangan takut tidak kebagian dunia, tapi takutlah tidak benar niat dan ikhtiar kita ketika menjemput dunia. Hanya Allah yang ngebagikan. Enggak perlu licik, enggak perlu mengurangi timbangan, tidak perlu sumpah palsu, tidak perlu bohong. Allah yang membagi rezeki. Maka orang yang zuhud kalau kerja lempeng saja. Bagaimana ini jual motornya Pak? Ya Alhamdulillah, saya mau jual motor. Tahun berapa? Ini sudah 10 tahun Pak, 2013. Bagaimana keadaannya? Seperti ini Pak. Ini memang bersih karena dicuci, tapi ban sudah gundul loh Pak. STNK tinggal 1 bulan lagi. Ini pernah turun mesin, pernah nabrak, pernah Pak. Ini bukan hanya nabrak, kerendam banjir. Dan pernah hilang Pak, tapi balik lagi. Alhamdulillah, pinter nih. Nah, nggak usah nyebut pinter. Saudara mau jual berapa? Saya inginnya sih bisa 8 juta. Motor seperti ini paling cuman 5-6 juta. Apapun yang membuat Bapak bahagia, saya bahagia. Ah, yang benar. Ya Pak. Tapi saya belum punya uangnya deh. Ah, kalau gitu saya doakan Bapak punya uang, nggak jadi beli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita sudah ngobrol sampai 1 jam. Ada yang nggak rugi? Tidak ada rugi Pak, kalau jadi amal soleh. Bagi saya dagang bukan masalah laku tidak laku. Bagi saya dagang itu masalah jadi amal atau tidak. Kalau udah rezeki saya Pak, ini bakal laku. Kalau belum, nggak ada masalah. Tapi rezeki yang penting adalah jadi amal. Luar biasa dek. Baru kali ini saya lihat pemuda dagang segini jujurnya. Ngomong-ngomong, adek sudah punya istri belum? Belum Pak. Sama dek dengan saya. Doakan. Tadinya pengen diangkat mantu ya, katanya ikhlas ya. Nggak ada licik-licikan. Mau ngapain licik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang,
rapat tutup, rapat berhenti, kita sholat. Bos, waktu sholat kan masih lama. Emang saudara nanti masih hidup? As-sholatu ala waktiha, amalan yang dicintai Allah. Urusan tidak beres dengan rapat sampai jeding sekalipun. Tahu jeding? Begini nih. Hanya Allah yang bisa membuat perusahaan ini barokah. Sholat. Semua ide gagasan itu datang dari Allah yang baik. Berapa banyak rapat-rapat yang ujungnya sebaliknya. Sholat. Itu ahli zuhud. Tidak sibuk mengandalkan rapat, tapi mengandalkan Allah. Toko warung tutup. Wah, kalau warung ditutup, nanti gimana dong pembeli? Pembeli ajak sholat, beres. Kalau dia nggak mau sholat gimana ya? Dia suruh nunggu, tapi dia mau beli, dia nggak jadi beli, enggak apa-apa. Nggak jadi beli berarti bukan rezeki kita, tapi kita dapat rezeki bisa sholat. Jangan sampai gara-gara yang beli kita sholat terhambat. Apa ini? Berarti kita mengandalkan makhluk. Tutup saja. Yang punya usaha-usaha tutup, mending sholat sana. Nanti berkurang dong. Gak mungkin. Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Bagaimana mungkin kita patuh terus Allah jadi pelit? Gak masuk di akal. Tapi benar loh, saya harusnya untung 5 juta. Kata siapa harusnya? Iya, gara-gara sholat saya jadi untung 4 juta. Nah, harusnya kan 5 juta. Kata siapa harusnya? Saudara jangan ngarang dong. Kalau yang belum ada, belum rezeki kita, masa jadi harusnya? Siapa yang harusnya? Kalau Allah mau ngasih segini ya segitu. Gara-gara di depan warung dibikin galian, jadi warung saya untungnya cuma dikit. Biasa 5 juta, sekarang 2 juta, rugi 3 juta. Kata siapa rugi? Itu kan belum ada. Itu kan karangan saudara, ya kan? Makanya Allah mau mengurangi, syariatnya adalah ada galian di depan, syukurin. Makanya yang bahaya bagi kita itu adalah bukan jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya berkah rezekinya gara-gara niat dan caranya tidak benar. Ahli zuhud fokus sekali kalau bekerja itu meluruskan niat dan benar ikhtiarnya. Karena sudah yakinlah rezeki dari Allah mah terserah Allah. Yang penting bisnis jadi amal soleh. Nggak ada mau korupsi, nggak ada ngurangin timbangan. Mau ngapain ngurangin timbangan? Hanya ngerusak rezeki kita jadi haram. Bu, katakan kepada suamimu, Pak, saya lebih siap menanggung lapar 3 hari dibanding Bapak pulang bawa yang haram. Saya tidak siap nanggung api neraka. Jarang yang ngomong gitu hadirin. Saya juga nggak hafal yang barusan. Pak, jangan bawa yang tidak halal ke rumah ya. Kalau Bapak lurus, Allah kasih yang halal. Yang koruptor, yang jujur, yang tidak jujur tetap sama yang ngasih rezekinya, Allah. Tapi yang satu barokah, yang satu tidak berkah. Jangan takut tidak kebagian dunia, dengar. Tapi takutlah tidak punya syukur. Bahagia itu bukan karena dapat dunianya. Bahagia itu karena syukur. Mau dinaikin gaji sebanyak apapun, mau diberi untung semelimpah apapun, kalau tidak punya syukur, tidak ada kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair.
Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya itu jadi kebaikan. Inna asobaka, bukan. Dan jika Allah memberikan kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, dan ketika Allah bikin kemudaratan, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Mau ditambah rezekinya tidak? Mau tidak? Jawabannya yang jelas hadirin. Saya tahu sih jawabannya mau, cuman penasaran aja. Mana yang paling mendatangkan tambahan rezeki dari Allah? Banyak keinginan, banyak kerja keras, banyak ke dunia ngebet, atau banyak syukur? La in syakartum la azidannakum. Syukur ditambah. Jadi nggak usah risau dengan rezeki yang belum ada. Risaulah tidak mensyukuri rezeki yang ada. Karena kunci pembuka tambahan nikmat adalah syukur. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima ata. Sungguh sangat beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah pasrah ke Allah dengan Islam, rezekinya cukup dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Itu nambah nanti. Coba saya mau tanya, HP-nya bagus atau tidak? Kan jawabannya. HP ibu-ibu yang ada sekarang bagus atau tidak? Jangan kepaksa Bu, yang asli dulu. Berapa banyak yang sibuk memikirkan HP yang belum ada, bukan nyukurin yang ada. Berapa banyak yang memikirkan rumah orang lain daripada nyukurin kontrakan yang ada. Syukur. Inilah orang zuhud, fokusnya bersyukur, puas dengan apa yang Allah berikan, bukan sibuk. Boleh punya keinginan, boleh punya rencana, harus, tapi tidak ada gelisah di sini, karena semua keinginan mengantarkan ketaatan kepada Allah, bukan mengantarkan kesibukan dunia yang melalaikan Allah. Jadi ingin itu untuk membuat kita taat ke Allah, karena keinginan kita tuh yang bisa memberinya hanya sekarang bergabung jin dan manusia mau nolong kita, dia janji mau nolong, tapi Allah tidak menghendaki. Terjadi atau tidak? Tidak. Orang mau janji stakar kebek tidak akan terjadi. Lanjut. Nah sekarang giliran Masya Allah, Allah menyempitkan. Nggak apa-apa, sesuka Allah dong. Nggak harus sesuai dengan rencana kita. Kita punya keinginan lancar, tiba-tiba disempit, PHK, gaji diturunkan, dagangan tidak laku. Ya sabar. Tapi nanti gimana? Nanti belum tentu ada. Nanti itu boleh jadi udah mati ya. Tapi besok gimana? Dengar ya hadirin, besok tuh udah ada lagi takdir rezekinya. Walaupun hari ini habis, tidak akan habis selama-lamanya. Ada lagi ya kan? Halo? Ada lagi, ini kan udah sering kehabisan uang, betul tidak? Ini wajah-wajah kepepet nih. Pernah kehabisan? Ada lagi hadirin. Rezeki itu tidak berhenti dengan kesulitan sekarang.
Makanya kalau mau pensiun ya udah tenang aja. Wah, gaji jadi sedikit nggak ada masalah, gaji sedikit, yang penting penghasilan bukan besar, cukup. Yang penting dalam hidup ini adalah cukup, bukan banyak. Makanya doanya juga kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Banyak itu belum tentu merasa cukup, tapi yang cukup pasti banyak lagi cukup. Ini jelas tidak nih hadirin suaranya? Tenang ya Ibu, jangan banyak mengeluh. Gak ada uang nih buat makan saum. Dan ngomong juga mengeluh tidak mendatangkan uang. Bapak juga jangan suka dagang penderitaan. Bruk sampai aduh susah. Sekarang gak ada yang beli dagangan. Jangan gitu. Dulu waktu banyak yang beli nggak rewel, nggak syukur ke Allah. Sekarang giliran ditahan ya udah. Tapi kalau saya nggak punya penghasilan berarti saya harus mantap makan tabungan. Lah yang nyiapin tabungan siapa? Siapa yang nyiapin tabungan? Jawab Allah. Allah sudah tahu kapan kita bakal kepepet. Mau ngapain punya tabungan kalau nggak dipakai, ha? Masalahnya tabungan saya tinggal sedikit dan bakal habis. Berarti manset, makan aset, jual sepeda. Tapi ini sepeda kesayangan, ya kekepin aja terus. Jual. Rasulullah SAW pernah ada satu masa beliau tidak ada makanan dan menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi. Jangan berat ngelepas dunia ini ya. Jual motor, jual HP, jual. Yang ringan saja kalau memang udah harus keluar. Yang nyiapin barangnya juga Allah. Jangan melankolis, oh, ini barang ada sejarahnya, capek deh ya. Nah lepasin. Kalau mau ngelepas nggak usah kebanyakan mikir, jadi sayang. Mikir, tahu aja saya mau jual sepeda, yang kelihatan auranya hadirin. Jangan berat ya. Jual mobil, jual motor, jual rumah, jangan berat kalau memang itu jalan rezeki dari Allah yang berkah untuk kita. Nanti gimana dong kalau saya jual rumah nanti kebeli lagi? Tidak, kalau Allah mau ngasih kebeli nanti. Semua rumah itu milik Allah. Pembagi rezeki itu adalah Allah. Dulu juga nggak pernah kepikir kita bakal begini, benar? Kalau mau stres waktu bayi, saudara jangan sekarang. Waktu bayi itu kita nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa selain menangis. Beres, popok ganti popok, beres. Tapi ya sekarang nggak bisa kayak gitu. Kalau sekarang nangis lagi, Allah sudah memampukan dengan ilmu, dengan tenaga sehingga Allah kasih jarak sedikit. Tapi lebih hebat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Contohnya air ini nih. Qadarullah hidup hampir 62 tahun. Januari besok 62 tahun nih. Lama itu. Tidak pernah sehari pun Allah tidak ngasih minum. Ini air minum pasti ada sumber mata airnya, ya kan? Dari sumur lah. Dan saya tidak tahu sumurnya di mana, ngangkutnya bagaimana. Ini pH-nya 7 nih, nggak mungkin pH-nya 3, racun 7. Ini bakterinya sudah steril nih.
Lebih hebat air ini ngedatengin saya dari saya ngedatengin air. Benar? Ini benar atau tidak sih? Ibu sudah makan belum? Siapa yang nyebut belum? Dasar mikir yang nggak ada aja. Sudah makan belum? Berapa langkah kita menuju makanan kita? Coba tadi pagi ya. Dan berapa ratus ribu langkah makanan ngedeketin kita. Berasnya dari mana? Cianjur. Masuk ke piring. Betul? Garam dari mana? Madura. Masuk. Cengek dari mana? Tahu cengek? Cabai rawit dari gunung mana? Terasi dibuat dari apa? Udang. Udang dari samudra mana? Sambal tuh cuman segini, tapi rumit sekali sampainya ke kita. Belum lagi jeruk purutnya, jeruk nipis. Belum lagi apa aja sih? Bawang dari kebun siapa? Dekatnya ada telur ayam. Siapa suami ayam itu? Sehingga dia bertelur. Madu, lebah, ribuan kali itu untuk satu sendok tuh. Kasihan lebah, udah pontang panting pentong. Kalau nggak ingat Allah yang ngasihin, kufur nikmat. Itu yang sambil mengeluh teh, sambil makan. Saya memakan nggak dengan apa-apa, dengan nasi, dengan tangan, dengan bibir, kurang apa? Coba saudara ada makanan nggak ada bibirnya, Udahlah, jalanin aja ya. Setuju? Kemarin waktu COVID juga kita kan rada susah-susah. Hidup beres ya. Benar? Rezeki itu Allah yang megang. Kalau lagi diambil, ditahan, sabar. Gimana kalau diambil? Ridho dong. Mau ngapain jengkel? Aduh, listrik naik. Gimana nih jadi 2 juta begini? Gampang, bayar atau putusin listriknya, sederhana. Aneh dia yang make nggak mau bayar. Aneh. Tinggal kalau mau hemat dia hemat, nggak usah pakai mahal. Bayar, kurangin pemakaiannya. Nggak boleh jengkel. Kalau waktunya keluar, ini bayaran anak jadi naik. Keluarkan itu anak dari sekolah kalau rewel. Aneh. Bayarlah. Apa yang harus keluarin dengan ridho. Kayak bapak mau ngasih uang gaji ke istri, ini teh saya bu yang membanting tulang cicing, diam bapak kasih. Emang disimpan sebagian ya, saya juga tahu. Tahu dari mana? Karena rahasia umum. Gak apa-apa Pak, udah kerja capek kasihin ke istri semuanya, udah lepas, udah jadi pahala. Jangan ribet dunia ini ya. Jangan ribet. Waktunya nggak ada. Ban meletus sing ridho bayar ke tukang tambal ban. Karena kalau kita nambal sendiri nggak bisa. Lagi makan, sakit nih. Nggak bisa diambil, ada duri di sini, datang ke klinik, berapa? 300.000. Ridho, jangan aduh itu pecel lele termahal di dunia 312.000. Emang udah rezeki. Klinik, di klinik tuh ada perawat, ada dokter, ada kebersihan, ada yang parkir, ada kesehatan. Itu rezeki itu akan pindah-pindah. Sing rela. Disuntik berapa dok? 300. Hah?
udah saya sakit bayar 300, nggak jadi ambil lagi dok. Beli dok. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong, tenang, jernih, ganti-ganti mobil, nggak ngepek tuh buat beliau. Yang bagus diganti yang jelek diganti yang bagus, lurus aja, bener-bener jernih. Diambil sampai habis, nggak ada prihatin, tidak ada tangisan derita, dan tidak menganggap musibah lagi. Pak, kenapa bapak sedih? Mobil diambil siapa pak? Yang punyanya. Error ya. Kalau Allah mau ngambil apa yang dia titipkan, kenapa sedih? Kita dapat pahala ridho. Satu lagi nih, jangan iri dengki dengan saudara kita. Pak, jangan ngebanding-banding. Setiap orang tuh Allah yang ngasih. Masa Allah ngasih ke tetangga kita yang jengkel? Tetangga diundang oleh Allah ke umroh, tetangga naik haji, ibu tiba-tiba naik tensi. Kenapa nggak nyambung pisan? Sesuka Allah dong, ngasih ke siapa aja, kapanpun. Nggak usah ngintelin rumah tetangga. Si itu beli TV yang gede. Ibu kalau pengen TV yang gede nggak kebeli, deketin TV yang ada. Jadi gede itu. Benar? Nggak usah ribet. Punya murid, misal kita punya sekolah, jadi guru, muridnya sukses, kaya, pintar, jangan ngarep-ngarep dari murid terus kita mengatakan kemana-mana. Itu dulu murid saya tuh. Kenapa rewel? Dia tuh pesantren di tempat kami. Pesantren apa? Pesantren kilat tahu. Masa cuma 4 hari pesantren kita akui dia murid kita, kemudian dia sukses duniawinya seakan-akan itu jasa kita, kemudian nuntut dia mengakui kita sebagai gurunya, kemudian kita berharap ayo dong ngasih sesuatu. Ini memalukan. Allah memberikan kepada siapa? Justru waktu pesantren juga belum tentu ilmunya dari kita, benar? Itu juga cuma sekali ngajar. Jangan GR ya. Jangan suka nyebut-nyebut. Terserah Allah ngasih ke ini begini, ke itu begitu, ini dikasih kedudukan ini dikasih gelar ini. Kita ikut bahagia. Walaupun kita enggak punya, tapi gimana kalau saya pengen, tinggal minta kepada yang ngasih ke dia. Jelas Bu? Pak, kalau bapak iri kepada tetangga punya motor bagus, mobil bagus, nggak usah mikirin mobil tetangga. Itu mobil dari Allah, tinggal minta kepada pemberinya. Ya Allah, tetangga saya Engkau beri, saya juga pengen. Kenapa nggak dikasih aja? Dah nggak punya garasi, ya kan? Nggak kuat beli bensin, STNK udah nggak usah punya. Kalau memang tidak jadi kebaikan, tidak harus kita punya rumah besar. Kalau itu jadi masalah. Masih ingat cerita tentang ibu-ibu suami istri pensiunan di Perumnas? Masih ingat tidak? Siapa yang ingat cerita ini, Cung? Kalau ada yang ingat, saya mau istirahat nih. Suruh beliau aja yang cerita. Boleh saya cerita lagi? Jadi ini pensiun nih, 57 tahun, 58. Duduk bu, sini. Iya Pak, maafin Bapak ya. Apa yang harus dimaafin Pak? Bapak segitu baiknya. Ya hari ini sudah pensiun resmi. Bapak tidak bisa ngasih yang terbaik. Rumah kita ini ya paling bututlah di Perumnas ini. Satu-satunya yang belum diperbaiki, tidak dibangun, yang ori cuma rumah kita.
Maaf ya Buya. Apa yang salah Pak? Iya, maksudnya orang lain dibagusin tapi rumah kita cuman segini Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gak gitu-gitu amat sih si ibu ngomongnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi Pak yang mau didustakan? Emang gimana perasaan ibu punya rumah sederhana begini? Masya Allah Pak, ibu mah bersyukur, ridho, puas sekali dengan rumah ini. Kenapa? Cik jelaskan. Satu Pak, kita mah untung punya rumah. Banyak yang lain yang masih ngontrak, yang tidurnya di kolong jembatan, di mana-mana, itu banyak yang sulit. Alhamdulillah kita mah udah gak nyicil lagi. Dua, Pak, rumah sederhana ini alhamdulillah. Ibu jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Rumah tawaduk gini belum tentu kuat hati tuh kalau dikasih yang bagus. Mungkin jadi pengen pamer, jadi suka ngeremehkan orang. Alhamdulillah jalan dari Allah. Tiga, aman rumah kita mah, tetangga nggak ada yang dengki sama kursi kita, nggak ada yang dengki dan nggak ada kursinya. Tidak ada cerita riwayat tetangga iri sama rumah kita, dan nggak ada yang mau diiriin. Empat, gampang ngurusnya Pak. Rumah mungil gini, nyapu juga set beres. Nyuci piring juga nggak pernah lelah, ada cuman 3. Alhamdulillah. 4, tidak diminatin maling rumah kita teh Pak. Tetangga kemalingan, itu kerampokan, kita mah pintu nggak dikunci juga aman. Bahkan kalaupun maling ke rumah kita mungkin prihatin, malah sedekah, jangan-jangan dari hasil di tempat lain. Apa yang mau dicuri Pak? 5, kita pasti mati Pak, pasti meninggalkan dunia ini. Insya Allah kalau dihisab gak rumit. Piring 3, gelas tinggal 2, sofa tidak ada, yang ada jojodog. Simple. Nah ini salah satu aplikasi tuh, bahwa dirinya tidak merasa mulia dengan dunia, tidak terikat lengket dengan dunia. Dilatih ya, biasa aja. Jangan suka bertengkar di rumah dengan urusan dunia. Udah dengar cerita kakek-kakek umur 70 tahun awet muda belum? Ada kakek-kakek ustadz awet muda, bersih, sehat, seger, 70 tahun. Kek, apa rahasianya? Kok kakek usia 70 kok kelihatannya lebih muda dan sehat, seger? Saya sih rahasianya cuma 1. Apa itu? Saya tidak suka berdebat kusir, tidak mau berargu, tidak mau. Gak ada debat-debat yang tidak perlu. Yang betul kek, kata yang nanya. Masa kok hanya dengan tidak suka berdebat kakek jadi awet muda, jadi sehat, seger? Gak mungkin loh kek hanya dengan itu. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres hadirin. Dia nyebut gak mungkin. Oh saya setuju. Beres. Kita mah terus menjelaskan, terus ngomong ya. Pak, Bapak, jawab Pak.
Jangan sibuk berdebat yang tidak manfaat. Kalau istri bicara, "Pak, yang benar dong jadi suami itu sebagai kepala keluarga harus jadi teladan. Belajar terus loh Pak, dari dulu cuman ina atau ina aja, gak ada perkembangan. Bapak tuh gimana? Belajar, jadi contoh." Saya setuju, saya setuju. Selesai. Daripada ibu nyobain jadi lelaki, Bapak tuh capek harus ngebanting-banting tulang. Apa jawaban ibu? Apalagi saya Pak, saya nih wanita, ya hamil, ya melahirkan. Oh kalah, nggak ada cerita menang Pak. Udah mending kene setuju. Ngaji dong Pak, sepakat. Weh enak hadirin, mau ngapain segala didebatin, benar? Messi kemarin nggak jadi bertanding di sini, berdebat. Kenapa sih Messi nggak ke sini? Mau ngapain ngobrolin Messi? Kaos kaki sepak bola aja nggak punya. Nggak usahlah segala didebatkan, betul? Pak mau makan apa Pak? Nasi goreng, nasi uduk, atau soto? Pilih dong Pak. Tapi yang ada di rumah cuma nasi kering. Saya setuju Bu. Udahlah makan aja nasi kering, ya ranginang, betul ya? Nggak akan mati daripada bertengkar. Kita pesen soto, yang datang nasi uduk. Nggak perlu, kenapa datang, kenapa yang ini? Udahlah, itu juga udah untung ada makanan, betul tidak? Pak maaf ya Pak, tadinya mau beli nasi soto, tapi saya lupa datangnya ke tukang nasi uduk. Udahlah Bu, itu perkara kecil, ayo makan. Pak, saya senang nasi uduknya buat saya. Oh silahkan. Bapak bagaimana? Bapak bagian lihat aja ya. Siap. Enggak ada masalah ya enggak? Apa masalahnya? Bikin mie rebus, tiba-tiba kepedesan, padahal kita nggak suka pedas. Bagaimana? Pedas tidak Pak? Alhamdulillah pedas. Jadi gimana? Ya buat ibu aja. Beres. Masa gara-gara mie aja duel ya kan? Ada lagi kakek-kakek umur 80 tahun. Bersama seger, awet muda, fresh. Kakek apa sih rahasianya? Kok bisa seger, tenang? Kayaknya bahagia. Kalau saya rahasianya dua. Apa dua? Satu, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan yang penting. Kalau nggak penting saya nggak marah. Apa yang kedua kek? Yang kedua, ternyata duniawi ini nggak ada yang penting. Beres, nggak ngambek jadinya. Selesai. Wah ini mobil, ini kursi digigit kucing nih, robek-robek. Jual ya, silakan sayang. Beres. Rumah nggak ada kursi, nggak ada masalah, benar? Ini mobil kegores nih, ya udah tinggal dibersihkan. Nggak ada jengkel marah untuk cetek-cetek seperti itu. Shh, mau bahagia nggak ini teh? Mau tidak? Ini wajah-wajah. Saya setuju. Ini wajah yang ada ini jelas ini wajah-wajah banyak masalah ya. Dan wajah bakal meninggal ini. Acungkan tangan yang yakin tahun depan masih hidup, Cung. Bapak yakin ini disaksikan lah Pak oleh Allah dan yakin tidak? Gak yakin, gak ada jaminan. Siapa yang yakin bulan depan pasti masih hidup? Nggak ada yang yakin, benar? Siapa yang yakin besok pasti masih hidup? Kita nggak tahu, benar? Lah saya aja sekarang dari sini pulang belum tentu hidup di jalan. Berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak pulang lagi? Berapa banyak yang pergi bersepeda dan itu meninggalnya lagi naik sepeda?
Berapa banyak yang pergi sekolah dan tidak kembali lagi? Belum tentu ada besok. Mau ngapain kita rusak hari ini? Benar? Marah-marah, jengkel, mau apa? Ha? Besok belum tentu ada. Sekarang waktunya kita berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Sekarang itu waktunya. Nanti juga belum tentu ada. Ketemu suami, berikan senyuman terbaik. Tapi suami saya nggak lihat. Nggak apa-apa, Bu. Allah lihat. Jangan takut tentang dunia ini. Takutlah saat ini kita tidak bisa beramal soleh. Itu yang paling kita khawatirkan. Besok, lusa, semuanya dalam kekuasaan Allah. Jangan bertengkar dengan dunia ini, ya. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, jangan berharap dari makhluk. Makhluk tidak punya apa-apa. Sekuat tenaga, enggak berharap. Karena tidak ada yang datang kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Bu, ibu, mau bahagia? Mau bahagia? Jangan banyak berharap dari suami. Suamimu tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak ya. Boro-boro suami bisa membahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah ya Pak ya. Benar atau benar kakek? Makin berharap kepada makhluk, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit hati. Itulah berharap dari makhluk. Udahnya kita tegang kalau tidak terjadi, udah gitu kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, dan kalau Allah tidak ngasih tetap tidak datang. Kalaupun kita dikasih, kita bisa menuhankan manusia. Dah gitu aja. Dah, minta apa-apa ke Allah dulu. Kalau ibu minta sesuatu ke Allah dulu. Ya Allah, saya ingin ini. Saya ingin sesuatu dari suami saya. Minta. Hanya Engkau yang membulak-balik. Bapak juga gitu. Ya Rob, saya ingin titik-titik apa aja ya. Minta dulu ke Allah. Karena nggak bisa kalau tanpa izin Allah. Teng, alhamdulillah. Cukup ah. Walaupun WA contreng biru 2 di atasnya online, bagaimana? Biasa aja. Tidak usah dikirim yang merah ada tanduknya. Itu berharap. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.